Lihat para sahabat. Ini generasi yang kita diperintah untuk mengikutinya. Generasi yang Allah muliakan, Allah tinggikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan seluruh ahli sejarah yang memeriksa perjalanan umat manusia mengatakan, mukminnya, kafirnya mengatakan, belum pernah ada perjalanan satu generasi yang demikian singkat waktunya dan menguasai dunia selain dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Belum pernah. Ya, para sahabat. Ada yang lebih memuliakan para nabi selain dari para sahabat? Enggak ada. Dipertontonkan, perlihatkan, ayo muliakan nabi kami yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering kita jumpai di hadis-hadis, kalau sahabat membawakan hadis, kemudian ada seseorang mengatakan dengan ra'yunya, dia marah bukan main. Saya bilang ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bilang dengan ra'yumu. Enggak boleh itu. Paling pantang. Tahu paling pantang? Itu orang Jakarta pinggiran. Enggak boleh. Para sahabat enggak boleh dilawan. Kalau dia membawakan hadis enggak boleh dilawan dengan ra'yu. Boleh lawan. Enggak boleh dilawan. Kalau tidak akibatnya enggak ditanya seumur hidup orang itu. Saking demikian membesarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini perjalanan luar biasa. Maka dari sini kita mengetahui apa hikmah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hadis, jangan kamu caci maki sahabatku. La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Kalau sekiranya salah seorang di antara kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan mencapai derajat mereka satu mud pun setengah. Hadis ini kita bisa buktikan ada hikmah yang dalam dari ketaatan yang ikhlas dan kejujuran yang luar biasa, dan merendahkan diri di hadapan Rabbul Alamin, tidak mensucikan dirinya. Mereka tahu mereka orang-orang dosa. Ada yang menangis terus, nangis. Pernah berbuat kesalahan, mereka nangis terus. Sampai Aisyah, Sayyidah Aisyah, Ummul Mu'minin, ibu kita, radhiyallahu ta'ala anha, menyesali perjalanannya. Padahal itu untuk mendamaikan antara Talha dengan Ali, sekedar untuk mendamaikan. Dia keluar, dia menyesal, menangis terus di rumahnya, menangis. Datang sahabat, ya Rasulullah, saya berdosa. Enggak ada nutup-nutupin dosa, enggak ada cari-cari jalan untuk menghalalkan perbuatan. Mereka tahu para sahabat manusia, tidak maksum. Tidak ada Ahlus Sunnah mengatakan para sahabat bebas dari dosa, tidak. Karena Ahlus Sunnah bukan Syiah, bukan Rafidah. Para sahabat manusia berdosa, baik dosa besar atau dosa kecil. Tidak ada yang selamat. Tapi salah satu keistimewaan mereka iktiraf, pengakuan, kejujuran yang luar biasa. Seringkali kita jumpai, ya Rasulullah, saya telah berbuat ini, hukum saya. Antum pernah dengar kisah perempuan yang berzina datang pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hukum saya ya Rasulullah. Lihat. Taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Sampai Rasulullah SAW, sampai dia melahirkan, dalam riwayat yang lain sampai dia menyusui anaknya, kemudian dihukum, disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ditegur oleh Umar bin Khattab, kau solati orang yang telah berzina? Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Kalau taubatnya dibagi kepada 70 penduduk Madinah, akan tercukupi. Atau beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ini dalam hadis yang lain saya agak lupa, dia telah tobat
seperti tobatnya kalau pemungut pajak itu bertobat, maka akan diampuni. Yani sama. Ini menunjukkan besarnya dosanya pemungut pajak. Ada dalam hadis saya riwayat Muslim dan lain-lain. Mereka berdosa, tahu dosa, salah. Tidak ada yang menghalalkan apa yang haram atau sebaliknya. Salah. Karena itu ahlus sunnah berbicara yang hak, baik itu mengenai diri sendiri atau orang lain, sama saja, tidak peduli. Ciri-ciri ahlus sunnah. Ciri-ciri ahlul bid'ah, kalau untuk memojokkan dirinya disembunyikan. Para sahabat sifat tidak gitu. Yang ke-11, kita beragama dengan memecah belah umat, berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok. Kemudian yang ke-12, dakwah, tetapi dakwah yang sangat mengorbankan syariat. Saya berikan contoh misalnya ketika mereka dinasihati bahwa peringatan Maulid atau Isra Mi'raj adalah bid'ah besar, dengan sangat tangkasnya mereka menjawab, inilah kesempatan yang sangat baik atau momen yang tepat bagi kita untuk berdakwah. Para sahabat tidak demikian. Banyak kesempatan untuk berdakwah, tetapi tidak mengorbankan syariat. Dan yang ke-13, ingin menegakkan syariat Islam di negeri-negeri mereka dengan cara yang paling batil yang pernah ada dalam sejarah umat Islam. Ini banyak sekali. Ingin menegakkan syariat Islam, syariat harus tegak di negeri mereka, tetapi dengan cara yang batil. Banyak, berkelompok-kelompok. Di antaranya dengan sangat ekstrim, ngebom sana, ngebom sini, atas nama jihad. Mereka namakan bom sana, bom sini. Kita kenal bom Bali 1, bom Bali 2 di Jakarta, entah berapa kali. Hampir lupa kita menghitungnya. Di tempat-tempat yang bukan di Indonesia saja, di negara-negara Islam yang lain. Dari segelintir orang yang menasabkan diri kepada Islam, dari pemuda-pemuda yang punya pikiran khawarij, yang katanya ingin menegakkan syariat Islam, tapi dengan cara yang batil. Mereka namakan jihad, tapi Allah menamakan fasadan fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, mereka mengkafirkan selain dari mereka, kaum muslimin yang selain dari mereka kafirkan, mereka halalkan darahnya, mereka bunuh, tumpahkan darah orang-orang kafirin tanpa hak, terlarang dalam Islam. Terlarang, bahkan diancam dengan ancaman yang keras oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Man qatala nafsan mu'ahadan